Yang kami hormati Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan, yang kami hormati Kepala Balai Besar KSDA, yang kami hormati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, yang kami hormati Dr. Sekunda Eshut MSI, dan juga yang kami hormati Bapak Kasubdit Pengelolaan KPHP KPHL. Saya mengucapkan selamat datang dalam acara kegiatan bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta kegiatan peningkatan kapasitas tenaga teknis pengelolaan hutan atau GANIS, jasa lingkungan karbon dalam mendukung Volunet Sing 2030 bertempat di Hotel Raditz Panorama Sorong, Papua Barat Daya pada hari ini Selasa 11 Juni 2024. Bapak Ibu sekalian, mohon izin acara pembukaan ini kami rangkaikan sekaligus. Ini ada dua kegiatan. Pertama adalah kegiatan bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek RPHJP, RPHJPD pada KPH, yang pesertanya berasal dari 14 KPH di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai informasi, ada 7 KPH di Provinsi Papua Barat dan 7 KPH di Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 113 tahun 2021. Kegiatan bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek ini berdasarkan persetujuan pengesahan rencana operasional kegiatan Dipa Satker PPH Wilayah 16 Manowari tahun anggaran 2024 nomor SK 02 PPHL 16 2024 tanggal 8 Januari 2024. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga teknis pengelolaan hutan garis PH jasa lingkungan karbon dalam mendukung Volunet Sing 2030 ini diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 16 Manowari yang dananya berasal dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup BPDLH, Kementerian Keuangan. Kami informasikan bahwa setelah kegiatan peningkatan kapasitas tenaga teknis garis PH terkait dengan perhitungan karbon, pengukuran karbon, nanti ada kegiatan yang lain terkait yang bersumber dari dana BPDLH, yaitu penyusunan dokumen rencana aksi mitigasi yang mudah-mudahan bulan depan akan kita laksanakan, mungkin akan diteruskan oleh Pak Sekunda. Dan juga ada satu kegiatan lagi yang didanai oleh BPDLH terkait dengan Demplot Silin Merbau. Apakah nanti lokasinya di Papua Barat atau Papua Daya, nanti kami lihat kondisinya mana yang memungkinkan untuk sebagai Demplot Silin Merbau di Papua Barat atau Papua Barat Daya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan bimbingan teknis RPHJP dan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga teknis pengelolaan hutan garis PH jasa lingkungan karbon dalam mendukung Volunet Sing 2030 ini diselenggarakan di Hotel Raditz Panorama Jalan Samrong Tangi nomor 7 Kasur Kota Sorong, Papua Daya, mulai tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang
untuk kegiatan BIMTEK RPJP. Kemudian untuk peserta peningkatan kapasitas Ganis PH Jasa Lingkungan dengan peserta sebanyak 30 orang, 10 orang berasal dari BPHR wilayah 16 Manowari dan Dinas Kehutanan Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanahan Papua Barat sebanyak 10 orang. Kemudian dari PBPH di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebanyak 20 orang. Jadi total jumlahnya adalah 30 orang. Nah, kegiatan ini nanti juga akan dilanjutkan dengan uji kompetensi rencananya pada hari Jumat. Nanti teman-teman PBPH yang mengikuti kegiatan ini nanti akan kita lanjutkan dengan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat sebagai Ganis PH Jasa Lingkungan Karbon untuk persiapan dalam perdagangan karbon nantinya yang sedang kita rencanakan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Dalam kegiatan ini narasumber yang kita hadirkan untuk kegiatan peningkatan Ganis PH Jasa Lingkungan Karbon berasal dari BRIN, kemudian dari PT Sedar Karyata Males Tarindo yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pelatihan untuk pengukuran karbon. Kemudian untuk narasumber dari kegiatan bimbingan teknis RPJP berasal dari Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Dari kegiatan ini diharapkan para peserta dapat belajar dari para narasumber sehingga ilmu yang didapatkan dalam kegiatan ini bisa diimplementasikan di tempat kerja masing-masing. Terima kasih kepada Bapak M. Jadi Pinem untuk laporan selaku Ketua Panitia Acara. Berikutnya ialah sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya yang kami hormati, Bapak Julian Kelly Kambu ST MSI. Kami persilakan. Ya, kita dari bawah naik ke atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam lestari untuk kita semua. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan kita kepada apa itu dan perbuatan yang Jakarta. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap memanjatkan puji syukur karena hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal PHL yang kami sapa, Bapak Dr. Insinyur Dasko Dino MSI. Yang kami hormati Bapak Direktur IPPH Direktorat Jenderal PHL, Bapak Ade Mukadi Eskut MSI. Yang kami hormati Kepala Balai BKSDA Papua Barat, tapi kantornya di Papua Barat Daya. Artinya itu sudah tanda-tanda. Semua balai pasti dipindahkan ke sini. Nah, yang terhormat Kepala Balai Kehutanan Hutan Lestari, Pak Bileng, sangat luar biasa. Kami menyampaikan terima kasih karena pembicaraan-pembicaraan di 2023 sebelum Bapak mengakhiri di Papua Barat dan Barat Daya, ada sebuah warisan yang Bapak tinggalkan bagi kami untuk memperjuangkan, menjaga dan melindungi kawasan hutan. Yang pertama kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ino dan rombongan semuanya. Ini ada Ibu Frida. Ibu Frida ini luar biasa, selalu tersenyum. Kantor kementerian, tapi di sini juga tersenyum. Dan yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah penyusunan RPHJP, rencana pengelolaan hutan jangka panjang daerah ya, yang RPJMD. Nah, ini kami berharap kepada semua peserta
agar bisa mengikuti ini dengan baik. Karena apa yang kita tulis itu yang kita laksanakan. Semua rencana yang kita lakukan, semua yang kita ingin, kita mimpikan dan kita harapkan, visi kita, mimpi kita untuk masa depan Papua Barat Daya, Papua Barat, semuanya tertuang di sini, di RPJPD. Kalau tidak tertuang, nanti ada ujungnya diawasi, ada temuan. Jadi sekarang ini semua sistem pemerintahan, Bapak Presiden 1 bulan lalu itu sudah launching sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi dokumen-dokumen ini sangat penting. Jadi kalau dulu buat saja mimpi-mimpi cerita indah di situ, tapi sekarang tidak. Nah, ini penting. Apa yang ingin kita lakukan di Papua Barat Daya untuk jangka panjang, kemudian kita breakdown dia untuk jangka pendek, bentuk-bentuk pengelolaannya seperti apa. Nah, itu bisa dikerjakan dan dilakukan dengan baik. Dokumen ini penting. Tidak ada data, tidak ada kebijakan. Itu sudah hukum alamnya begitu. Kita bermain di dalam RPHJPD dan RPJMD. Nah, itu yang pertama mungkin kami stressing, sehingga kita semua mengikuti ini bukan sekedar mengikuti, tapi kita harus memahami dan bisa mengimplementasikan di KPH. Yang berikut terkait dengan peningkatan kapasitas GANIS, jasa lingkungan karbon. Ini sebuah ilmu baru, mungkin lama bagi teman-teman yang kehutanan. Ini penting, GANIS lingkungan karbon ini, karena isu global hari ini karbon. Sehingga kita perlu diberikan ilmunya, informasinya, sehingga ke depan kita bisa mengukur karbon. Di Papua ini unik karena udara juga uang, ya kan? Ini udara, hutan, udara, awan itu semua ada uang di situ, karena karbon ada di situ. Jadi kami harap kepada semua peserta, tadi Bapak bicara Papua Barat Daya ini harus kita ditambah pesertanya. Tapi karena dibilang ini terbatas, sehingga kita harus ikut, dan Bapak juga mau ikut supaya antisipasi kalau pensiun, ya kita juga jadi pemain. Kan begitu. Jadi ini penting kepada peserta supaya ilmunya harus dikuasai dulu, baru bisa menjelaskan kepada pemohon. Kami di Papua Barat Daya kurang lebih ada 10 perusahaan yang sudah mengajukan permohonan untuk jasa lingkungan karbon, tapi sampai hari ini belum ada rekomendasi karena masih perlu, mungkin ilmu ini masuk dulu baru nanti bisa dijelaskan dengan baik kepada pengambil kebijakan. Itu yang bisa kami sampaikan bahwa hal ini. Kami berterima kasih kepada Pak Pinem untuk kegiatan ini, dan untuk Badan Pengelola Dana Lingkungan kami juga mendapatkan bagian di dalam itu, dan ada staf kami yang sedang dipercayakan untuk mengurus dananya, dan mudah-mudahan salah satu program ini bisa kita masukkan lagi untuk pada semua pegawai di wilayah Papua Barat Daya untuk bisa memahami lebih baik lagi terkait dengan jasa lingkungan karbon. Mungkin itu saja. Tahun lalu di sini ada seorang bapak di situ bilang kami sekarang tidak hidup dari pohon lagi, kami hidup dari karbon. Ini data kawasan hutan Provinsi Papua Barat Daya yang kami punya, belum termasuk perhutanan sosial. Ini kami sudah liput, ambil dari perhutanan sosial belum masuk lagi.
sehingga kurang lebih ada 4 juta hektar lebih yang ada di wilayah kita. Ini tempat bermainnya kita dalam rencana pembangunan pengelolaan kehutanan jangka panjang, jangka pendek. Ya mungkin itu. Terima kasih pada kita semua. Kami berharap ikut materinya dengan baik karena nanti ada uji kompetensi. Semoga semuanya lulus. Amin. Tanpa bantuan dari Pak Pinem. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati dan salam lestari untuk kita semua. Kalau Bapak bilang Papua Barat Daya, kita semua bilang kita orang kuat karena kita orang satu. Papua Barat Daya, Papua Barat Daya, Papua Barat Daya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Julian Kelly Kambu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya yang sudah memberikan kata sambutannya. Kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Drasos Polino MSc, dipersilahkan. Dan teman-teman para kepala KPH dari Provinsi Papua Barat dan juga Provinsi Papua Barat Daya. Tadi ada 14 KPH total ya, 7 di Provinsi Papua Barat dan 7 di Provinsi Papua Barat Daya. Dan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kegiatan penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek pada KPH dan organisasi KPH efektif di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan sekaligus kegiatan peningkatan kapasitas ganis pengelolaan jasa lingkungan karbon. Ada 2 hal ya, pertama untuk RPJP dan kedua untuk carbon counting. Tentu kalau kita bicara kedua hal ini adalah hal yang sangat berkaitan erat, ada integrasinya. Karena apa? Kalau kita bicara KPH, ya fundamentalnya adalah menyusun rencana pengelolaan jangka panjangnya. RPJP ini sangat penting sebagai pedoman arah bagi teman-teman di KPH untuk melaksanakan kegiatan operasionalisasi KPH. Dan kegiatan operasional KPH ini kalau kita breakdown kembali, tentu kegiatan ini harus inline dengan Indonesia Forestry 2030. Di Indonesia Forestry 2030 ada 11 rencana operasional. Ya. Salah satunya adalah bidang pengelolaan lestari. Di dalamnya ada rehabilitasi, ada perlindungan pengamanan, dan juga karhutla di antaranya itu. Dan tentu kalau ini kita masukkan di dalam setiap KPH, dan ini tentu akan bisa mempercepat ya capaian target-target dari Indonesia Forestry. Di mana target Indonesia Forestry sendiri di tahun 2030 adalah kita penyerapannya itu lebih tinggi dibandingkan emisinya ya, yaitu di bawah 140 juta karbon ekivalen. Nah, untuk itu pemerintah juga, Indonesia juga sudah meningkatkan target-target NDC-nya ya, yang semulanya, yang awalnya hanya 29% ya, dengan usaha sendiri itu ditingkatkan dengan target menjadi 31,89% ya, untuk dengan usaha upaya sendiri tanpa dukungan bantuan internasional. Nah, skema kedua kalau dilakukan dengan dukungan kerjasama internasional, maka target awalnya 41 menjadi 43,21%. Dan kalau kita bicara persentase 31,89% tadi, ini identik ya, setara nilai dengan 915 juta ton karbon ekivalen yang harus kita turunkan emisinya. Dan kalau kita bicara 43,20%, itu setara dengan 1.240 juta ton karbon ekivalen yang ditargetkan untuk turun emisinya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita tadi bicara RPJP sendiri sudah ada guidance juga dari Kementerian Dalam Negeri, di mana Direktur Jenderal Otonomi Daerah ya sudah membuat surat kepada seluruh gubernur di Indonesia agar ORPD di setiap provinsi ya, organisasi perangkat daerah ini yang tusinya ya berkaitan dengan hutan dan kehutanan dan lingkungan hidup ini segera ya memfasilitasi proses-proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang ya. Dan di Papua sendiri, Papua Barat dan Papua Barat Daya sendiri sebelumnya ada 4 RPJP yang sudah disahkan. Dan tentu dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, maka perlu ada revisi bagi 4 RPJP tadi dan juga menyusun RPJP bagi teman-teman KPH yang belum menyusun RPJP-nya. Dan tentu kalau kita bicara RPJP, kalau Bapak Ibu semua teman-teman KPH di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sudah memiliki RPJP yang disahkan, dan ini juga akan berkaitan erat korelasinya dengan bagaimana efektivitas pengelolaan KPH ini berjalan di setiap unit manajemen tingkat tapak. Artinya kalau KPH itu efektif berarti dia sudah memenuhi kriteria ya minimal ya dia pedoman rencana masa plan pembangunan jangka panjang sudah ada, kemudian organisasinya pasti sudah ada, kalau organisasi sudah ada berarti SDM ada dan alokasi anggarannya ada, dan ini adalah kriteria yang memang harus ada di dalam setiap organisasi unit manajemen di tingkat tapak ini. Dan di dalam pusat sendiri sekarang sesuai dengan Permen 8 sudah ada dikembangkan dengan sisi informasi ya. Sisi informasi tabungan jangka panjang ya SRPJP. Dan SRPJP ini tentu dengan fitur yang sekarang saat ini juga sedang di-upgrade, diperbaiki, sehingga nanti di dalam SRPJP ini Bapak Ibu ya, para kepala KPM bisa mengukur diri sendiri sejauh mana kami dari kriteria yang sudah ditetapkan sudah di posisi mana untuk menuju KPH efektif. Dan kalau sudah sampai dikatakan 50%, berarti di 50% ini akan kelihatan apa yang harus di-upgrade, diperbaiki untuk menuju Bapak menjadi 100% organisasi KPH efektif. Dan kalau kita sudah menjadi KPH efektif, itu juga akan mendapat banyak benefit. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan saat ini dalam waktu dekat provinsi akan mendapatkan juga bantuan dana hibah dari BPNDLH ya. Bapak sekalian perlu diketahui bahwa saat ini BPNDLH dana Indonesia Norway ya yang bukan dikelola ya, ditempatkan sementara di BPNDLH dan didistribusikan kepada para pihak, itu diantaranya sekarang sudah digelontorkan untuk 125 KPH, Pak. Ya, 125 KPH itu adalah KPH yang sudah efektif. Ya. Nah, 125 KPH ini dengan nilai total 32M di tahun 2024 ini. Tentu kami berharap nanti teman-teman di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ya untuk bisa mempercepat proses ini sehingga tahun 2025 ini bisa dialokasikan kembali anggaran-anggaran dari BPNDLH, karena kita targetnya adalah dalam 5 tahun ke depan ya seluruh KPH ini sudah bisa diberikan alokasi anggaran melalui dana BPNDLH, dana hibah dari Indonesia Norway yang 50 juta US dollar ini. Dan Pak Dirjen PKTL, Bapak Dr. Adis juga sudah berkomitmen kita akan terus ya memberikan sebuah investasi KPH dari sisi anggaran-anggaran yang tidak mengikat, artinya dari dana hibah. Kan kita tahu dana APBN itu terbatas, dana APBD juga terbatas. Tetapi bukan berarti kalau terbatas itu tidak mengalokasikan anggaran sama sekali. Karena anggaran melalui dana hibah ini adalah untuk mengisi fill gap ya, mengisi gap yang belum teranggarkan di dalam APBD maupun dalam APBN kita.
Nah, sekalian, demikian juga nanti untuk kegiatan carbon counting ya teman-teman para pelaku usaha maupun teman-teman KPH, ini juga sangat penting. Artinya apa? Bahwa dengan skill kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengenali dan menghitung ya nilai karbon pada wilayah kerjanya, ini nanti bisa membuat satu baseline. Baseline Bapak sudah di posisi mana? Ya, apakah Bapak plus atau minus ya dalam antara menyerap dan mengemisinya? Kalau Bapak plus ya, berarti nanti akan ada benefit di dalamnya ya. Nah, benefitnya apa? Ya, dan kalau kita bicara pemerintahan pasti ada result based payment ya. Ya, dari kinerja kita ya, RBP. Dan RBP ini sudah digelontorkan ya dari Provinsi Kaltim, kemudian Provinsi Jambi, dan saat ini sudah sedang dalam persiapan di beberapa provinsi lagi. Tetapi bukan berarti anggaran itu yang diperoleh sebagai untuk beberapa provinsi Kaltim dan sebagian juga digunakan juga untuk diantara untuk KPH ini ya. Dan mudah-mudahan tahun depan teman di Papua Barat dan Papua Barat Daya bisa dialokasikan untuk anggaran fasilitasi untuk teman-teman di KPH, kegiatan KPH, di mana di tahun 2004 ini dari 32M diantaranya untuk kegiatan yang menunjang bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, yaitu melalui pola agroforestry, kemudian ada perlindungan dan pengamanan hutan, dan juga monitoring evaluasinya. Itu yang 3 aspek tadi yang dialokasikan kegiatannya dan dianggarkan oleh dana BPDLH yang totalnya 32M bagi 125 unit KPH di beberapa provinsi. Dan mudah-mudahan tahun depan di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat ini bisa kita alokasikan dengan catatan ya PJP-nya bisa dipercepat ya, bagus sekali diselesaikan di dalam tahun anggaran ini. Nah, sekalian terkait dengan karbon juga tadi kita sudah punya target-target ya, dan juga punya rencana operasional rencana operasional Indonesia Forest 2030. Ada 11 rencana operasional yang diantaranya adalah di bidang 2 itu untuk bidang pengelolaan lestari, dan untuk bidang PAL tentu semua stakeholder ini mempunyai peran dan tanggung jawab, termasuk para pelaku usaha ya. Para pelaku usaha nantinya juga diwajibkan merevisi RKU-nya, dan sebagai sudah revisi RKU sudah dilakukan, di mana RKU ini juga inline dengan RO, rencana operasional yang untuk bidang PHL, dan di situ juga nanti para pelaku usaha juga akan bisa mengukur ya penurunan emisi ini bisa ditekan berapa persen dibanding dari serapan-serapan yang sudah terjadi, dan kita berharap semuanya plus ya. Dan ada provinsi yang minus loh Pak ya. Ada provinsi yang minus, setelah dihitung ada provinsi yang minus, dan itu kita berharap dengan percepatan dengan mendorong para pihak tadi ya untuk bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya operasi baik di KPH-nya, operasi di wilayah kerja para pelaku usaha, dan juga teman-teman nanti yang bisa mendapatkan sertifikasi GANIS untuk jasa lingkungan karbon. Ini juga sangat penting nantinya untuk bisa melihat itu, karena dengan kita sertifikasi jasa teknis ya, ke depan ini bisnisnya akan semakin baik peluang-peluangnya. Dan saat ini pemerintah sedang menyiapkan semua perangkat-perangkatnya ya, ada Perpres 98 sudah selesai, ada Permen 7 sudah selesai, dan juga peta jalan karbonnya sektor kita juga sedang selesai, sedang di-upgrade, dan kita juga sedang mengembangkan metodologinya ya. Kan sekarang baru ada 2 metodologi yang diakui dan sekarang sedang dikembangkan sehingga ini akan mendapatkan pengesahan, sehingga nilai karbon yang akan
bisa diperdagangkan, ya, ini menjadi lebih luas aspeknya. Gitu. Mungkin itu sekalian, dan mudah-mudahan acara bimbingan teknis pencarian rencana jangka pendek dan juga peningkatan kapasitas gadis PH jasa lingkungan karbon ini bisa berjalan dengan baik, dan semua peserta bisa memahami dengan baik, dan target-target yang sudah ditetapkan bisa kita laksanakan semua dengan berbekal hasil dari bimbingan teknis pada hari ini. Demikian Bapak sekalian, dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka acara kegiatan bimbingan teknis penyusunan NPJPD dan peningkatan kapasitas gadis PH jasa lingkungan karbon dengan resmi dibuka. Yang ku puja